Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Dalam catatan astronomi modern, tanggal 5 November 2025 diprediksi menjadi salah satu momen paling langka dalam dekade ini, fenomena supermoon terakhir dalam siklus tahun cahaya 2025. Bulan akan tampak 14% lebih besar dan 30% lebih terang dari biasanya, bertepatan dengan posisi terdekatnya terhadap bumi, sebuah kondisi yang oleh para ilmuwan disebut perigi syzygy. Namun, di balik keindahan alam yang memukau, banyak yang merasakan sesuatu yang lebih dalam. Langit malam seolah menatap balik ke bumi dengan pesan yang sulit dijelaskan oleh sains semata. Fenomena ini bukan sekadar permainan gravitasi antara bumi dan bulan. Dalam perhitungan astronomi kuno, setiap peristiwa bulan purnama ekstrim selalu dihubungkan dengan perubahan besar dalam siklus sejarah manusia. Dalam manuskrip Babilonia, supermoon dipandang sebagai tanda transisi peradaban. Sementara dalam catatan Islam klasik, tanda-tanda perubahan di langit sering dikaitkan dengan masa akhir zaman. Di berbagai belahan dunia, komunitas ilmuwan dan rohaniawan mulai memperhatikan satu hal yang sama: gelombang anomali energi elektromagnetik yang meningkat menjelang supermoon. Observatorium di Jepang, Chile, dan Rusia melaporkan peningkatan frekuensi resonansi Schumann, getaran elektromagnetik alami bumi, pada frekuensi yang tidak biasa. Bagi para ilmuwan, ini mungkin hanya efek alamiah dari tarikan gravitasi bulan. Tapi bagi sebagian kalangan spiritual dan peneliti nubuatan, fenomena ini disebut sebagai detak awal bumi, tanda bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Dalam literatur Islam, langit memang sering dijadikan sarana komunikasi ilahi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apabila kalian melihat tanda-tanda di langit, maka berzikirlah kepada Allah dan mohonlah perlindungan kepadanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini tidak hanya bersifat teologis, melainkan juga simbolik. Tanda-tanda langit seringkali muncul sebelum terjadinya peristiwa spiritual besar. Dan di antara tanda-tanda yang sering disebut ulama akhir zaman adalah perubahan pola gerhana, warna bulan, dan cahaya malam yang tidak biasa. Supermoon 5 November ini menjadi pembahasan hangat di kalangan para peneliti nubuatan Islam. Sebagian ulama menilai, fenomena langit yang berulang di bulan-bulan terakhir merupakan bagian dari isyarat besar yang mengantarkan dunia menuju zaman transisi spiritual, masa menjelang munculnya seorang pemimpin agung dari timur, yang disebut dalam berbagai hadis sebagai Imam Mahdi. Namun, untuk memahami hubungan antara fenomena langit dan tanda kemunculan Mahdi, kita perlu menelusuri akar sejarahnya. Sejak ribuan tahun lalu, manusia telah mengaitkan pergerakan langit dengan pergerakan sejarah. Dalam naskah Al-Fitan karya Nuaim bin Hamad, disebutkan bahwa menjelang kemunculan Imam Mahdi, langit akan menampakkan tanda-tanda yang belum pernah dilihat sebelumnya, dan bumi akan bergetar, seakan menunggu sesuatu yang ditakdirkan turun dari langit. Sementara itu, para ahli astrofisika menemukan fakta menarik. Setiap kali terjadi supermoon yang bertepatan dengan aktivitas tektonik ekstrim atau badai matahari besar, ada perubahan pola ionosfer bumi. Fenomena ini membuat langit malam tampak lebih terang dan kadang berwarna kebiruan atau kemerahan, mirip dengan deskripsi sebagian ulama tentang cahaya langit dari arah timur sebelum datangnya Mahdi. Beberapa lembaga observasi mencatat bahwa tahun 2025 ini memiliki frekuensi supermoon paling intens sejak 1948, cerah tahun yang dalam sejarah politik dunia menjadi titik lahirnya konflik panjang di tanah para nabi. Banyak penafsir nubuatan berpendapat bahwa perulangan astronomi ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari pola ilahi yang menghubungkan langit, bumi, dan takdir sejarah manusia. Jika diperhatikan dari sisi sains, supermoon hanyalah peristiwa alam yang dapat dijelaskan secara matematis. Namun jika dilihat dari sisi spiritual, ia menjadi cermin langit bagi keadaan batin umat manusia. Ketika bulan mendekat ke bumi, seakan-akan ia menyorotkan cahaya putihnya untuk membuka tirai kegelapan moral yang menyelimuti dunia. Dalam pandangan tasawuf, sinar bulan melambangkan nur hidayah, cahaya petunjuk yang muncul di tengah gelapnya fitnah. Malam-malam menjelang 5 November menjadi semakin aneh. Di berbagai tempat langit tampak berbeda. Laporan dari sebagian masyarakat menyebutkan adanya cahaya melingkar di sekitar bulan,
fenomena halo optik yang jarang muncul begitu jelas. Di sisi lain, sebagian peneliti Muslim menilai bahwa fenomena tersebut bisa menjadi isyarat simbolik dari Nurul Mahdi, cahaya yang akan mengitari dunia menjelang kemunculannya. Namun satu hal yang perlu dicatat, Islam tidak pernah memerintahkan untuk menafsirkan setiap tanda alam secara berlebihan, melainkan untuk menjadikannya bahan renungan. Al-Quran berulang kali menyeru, dan di langit terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin. Quran Surat Az-Zariyat ayat 20. Tanda-tanda itu tidak selalu berarti peristiwa besar secara fisik, tapi bisa bermakna kesadaran kolektif yang sedang dibangkitkan oleh Allah menjelang perubahan zaman. Dan kini, dalam era ketika dunia diselimuti kezaliman sistemik, perang, kebohongan media, krisis moral, cahaya bulan yang semakin terang justru terasa seperti pengingat bahwa kegelapan ini tidak akan abadi, bahwa mungkin, di balik sinar lembut supermoon 5 November nanti, langit sedang memberi isyarat lembut bahwa masa penantian akan segera berakhir. Disinilah titik awal penelusuran ini dimulai, dari sains menuju isyarat spiritual, dari observatorium modern menuju nubuatan kuno. Dan semakin dalam kita menyelami hubungan antara fenomena supermoon dan nubuatan Imam Mahdi, semakin jelas bahwa langit bukan hanya menyinari bumi, tetapi sedang berbicara kepada mereka yang mau mendengarkan. Dari gurun Negev hingga pesisir Nusantara, para pengamat langit mencatat sesuatu yang ganjil. Frekuensi resonansi Schumann melonjak tidak wajar dalam 48 jam menjelang supermoon. Normalnya, resonansi alami bumi bergetar pada kisaran 7,83 Hz, frekuensi yang sejalan dengan ritme gelombang otak manusia dalam keadaan tenang. Namun kali ini frekuensinya naik hampir 2 kali lipat, menimbulkan sensasi seolah bumi berdenyut lebih cepat dari biasanya. Fenomena ini membuat banyak orang melaporkan gejala aneh, mimpi yang lebih jelas, gangguan tidur, bahkan perasaan terhubung dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Lembaga antariksa di Eropa mencoba mencari penjelasan ilmiah. Mereka menuding badai geomagnetik kelas M yang menghantam atmosfer atas bumi sebagai penyebab, tapi data tidak sepenuhnya mendukung teori itu, karena medan magnet bumi justru stabil. Sebagian peneliti independen mulai berspekulasi bahwa lonjakan tersebut berasal dari aktivitas bawah tanah, bukan dari luar angkasa. Sinyal seismik rendah terdeteksi di sejumlah titik yang membentuk garis lurus jika ditarik dari Timur Tengah hingga Asia Tenggara. Pola yang aneh, seolah bumi sedang mempersiapkan jalurnya untuk sesuatu yang akan datang dari arah timur. Di saat yang sama, bulan yang perlahan mendekat menampakkan wajahnya dengan warna yang tidak biasa. Dalam pengamatan teleskopik di Ankara dan Teheran, permukaannya tampak lebih merah muda dengan kilau keemasan di tepian. Warna ini bukan efek atmosfer biasa. Para ahli foto astronomi menyebutnya sebagai spectral deviation, penyimpangan cahaya akibat distorsi partikel mikro di udara. Namun bagi sebagian ulama sufi, warna itu disebut Nur al-Mahdi, cahaya pembuka yang akan muncul di langit sebelum perubahan besar melanda dunia. Laporan-laporan semacam ini menyebar cepat di berbagai forum spiritual. Di YouTube, Telegram, hingga diskusi komunitas tasawuf modern, banyak yang membahas kemungkinan bahwa supermoon kali ini bukan sekadar peristiwa alam, tapi sebuah penyingkapan langit. Beberapa pengamat menduga, getaran elektromagnetik yang meningkat itu seperti kode universal yang menggerakkan kesadaran umat manusia menuju satu titik. Kesadaran akan datangnya pembaharu yang dijanjikan. Sementara dunia barat sibuk menafsirkan fenomena ini dengan teori cuaca luar angkasa, di Timur Tengah justru muncul kabar yang membuat banyak orang terkejut. Pada malam 2 November, 3 hari sebelum puncak supermoon, stasiun pemantau langit di Najaf, Irak, merekam fenomena aneh. Seberkas cahaya vertikal muncul dari cakrawala timur tepat setelah azan subuh. Cahaya itu bertahan sekitar 47 detik, berwarna keperakan. Tidak seperti meteor ataupun satelit. Dalam rekaman kamera inframerah, terlihat pola spiral tipis yang bergerak ke atas, lalu menghilang tanpa jejak. Bagi para ilmuwan, ini masih misteri. Namun bagi sebagian orang yang memahami nubuat Imam Ali bin Abi Thalib, fenomena ini mengingatkan pada riwayat beliau yang menyebutkan akan tampak cahaya dari arah timur sebelum munculnya Al-Qaim, dan cahaya itu menyerupai tiang perak yang memancar dari bumi ke langit. Riwayat ini, meskipun sering diperdebatkan keabsahannya, menjadi bahan renungan di banyak kalangan. Apalagi munculnya cahaya vertikal itu bertepatan dengan meningkatnya aktivitas supermoon, seolah langit dan bumi benar-benar sedang berbicara dalam bahasa simbol.
Sementara itu, di Indonesia, tepatnya di kawasan puncak Gunung Lawu, beberapa pendaki melaporkan fenomena atmosfer serupa. Mereka mengaku melihat kabut bercahaya membentuk lingkaran di sekitar bulan, lalu berubah menjadi semburat biru yang memantul di antara awan. Fenomena optik ini sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah sebagai moon halo, tapi keanehannya terletak pada waktunya. Muncul bersamaan dengan getaran seismik, kecil yang hanya dirasakan di area sekitar puncak. Para ahli spiritual Jawa mengaitkannya dengan istilah cahyo tumurun, cahaya yang turun sebagai pertanda gerak perubahan zaman. Semakin malam semakin banyak yang mencatat hal serupa di berbagai belahan bumi. Dalam satu malam, langit tampak seolah hidup. Bukan hanya bulan yang bersinar terang, tetapi atmosfer bumi tampak bergetar halus. Seperti layar raksasa yang sedang mengirimkan sinyal kepada umat manusia. Dan di balik segala keindahan serta keanehan itu, muncul satu kesadaran universal, bahwa setiap fenomena langit besar tidak pernah berdiri sendiri. Selalu ada yang mengikuti, entah perubahan sosial, politik, atau spiritual. Beberapa peneliti Islam modern menilai bahwa Supermoon 5 November ini adalah awal dari fase penyelarasan kesadaran dunia, di mana bumi dan manusia sedang dipersiapkan untuk menyambut sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka mengaitkannya dengan hadis yang menyebut bahwa sebelum munculnya Imam Mahdi, akan terjadi tanda-tanda di langit yang membangunkan orang-orang yang tidur dan membuat takut mereka yang lalai. Kini, tanda-tanda itu terasa nyata. Cahaya bulan tak lagi sekadar cahaya, ia menjadi semacam cermin spiritual bagi kondisi umat. Di bawah sinarnya, manusia mulai melihat apa yang selama ini tersembunyi, kerusakan moral yang merata, kezaliman penguasa yang semakin kasar, dan ketidakadilan global yang mencengkeram kuat. Semuanya tampak jelas di bawah cahaya bulan yang lebih terang dari biasanya, seolah langit sedang memperlihatkan wajah sebenarnya dari dunia modern yang telah kehilangan nurnya. Dan di tengah suasana itu, muncul pertanyaan yang menggema dalam hati banyak orang. Apakah ini hanya kebetulan kosmis? Ataukah isyarat langit bahwa waktu yang dijanjikan telah mendekat, waktu di mana langit akan menurunkan pemimpin akhir zaman dan bumi bersiap menyambut langkahnya? Di dataran tinggi Turki bagian tenggara, tepat di daerah antara Sanliurfa dan Haran, wilayah yang dalam sejarah pernah menjadi tempat lahirnya para nabi, para peneliti geomagnetik mencatat lonjakan energi elektromagnetik bumi yang tidak konsisten. Dalam waktu kurang dari 3 jam setelah puncak supermoon, alat pendeteksi mereka menunjukkan pola getaran spiral yang muncul di bawah tanah. Pola itu menyerupai simbol kuno yang ditemukan di reruntuhan Göbekli Tepe, situs peradaban tertua dunia yang sering dikaitkan dengan peradaban pranabi. Bagi para ilmuwan, hal ini hanya kebetulan geofisika. Tapi bagi sebagian ahli eskatologi Islam, spiral itu melambangkan gerak takdir, putaran waktu yang mendekati puncaknya. Dan di saat manusia mulai mencari makna di balik data dan grafik, para ulama melihat bahwa tanda-tanda langit telah memasuki fase yang lebih dalam. Fase penyatuan antara langit dan bumi sebelum datangnya Al-Qaim. Tidak lama setelah itu, terjadi sesuatu yang tak kalah mencengangkan. Di Arab Saudi, kamera pemantau di sekitar wilayah Madinah menangkap kilatan cahaya misterius di langit timur, yang muncul 3 kali berurutan, lalu lenyap begitu saja. Fenomena ini tidak terkait petir, tidak juga satelit atau pesawat. Yang menarik, beberapa jam setelah kejadian itu, jaringan komunikasi di wilayah tersebut sempat terganggu. Sinyal melemah, gelombang radio mendistorsi, dan sistem GPS tidak stabil. Seolah-olah ada sesuatu di atmosfer yang mengacaukan keseimbangan gelombang elektromagnetik. Peristiwa ini menjadi bahan perdebatan luas di kalangan astronom. Namun bagi sebagian ahli tafsir isyarat akhir zaman, kilatan itu seolah meneguhkan nubuat lama yang menyebutkan akan tampak di langit cahaya dari arah timur yang membuat manusia takjub. Maka bersiaplah kalian, sebab setelahnya bumi akan bergetar 3 kali. Dan benar saja, 2 hari setelah fenomena tersebut, gempa kecil mengguncang wilayah Laut Mati, lalu disusul dengan pergeseran kecil pada garis patahan Anatolia di Turki, dan guncangan ringan di Iran barat laut. Walau tak menimbulkan kerusakan, berarti getaran itu terasa aneh, bukan pola gempa biasa. Para seismolog menyebutnya micropulse tectonic event, semacam denyut singkat di kerak bumi yang terjadi serempak lintas benua. Di dunia spiritual, para ahli hikmah menyebut ini sebagai nafas bumi timur.
pertanda bahwa lapisan dunia bawah sedang menyiapkan sesuatu. Sebab menurut nubuatan, sebelum kemunculan Imam Mahdi, akan terjadi 3 guncangan bumi di wilayah timur, barat, dan jazirah Arab sebagai tanda bahwa bumi menolak kezaliman yang memuncak di atasnya. Sementara itu, media barat mulai mengaitkan fenomena supermoon dengan anomali iklim global. Beberapa citra satelit memperlihatkan perubahan pola awan ekstrim di Samudra Hindia dan Laut Arab. Gelombang pasang meningkat, bahkan muncul arus laut misterius yang bergerak berlawanan arah arus utama. Namun laporan paling mengejutkan datang dari Samudra Hindia bagian selatan. Sensor magnetik kapal penelitian Norwegia mendeteksi pusaran energi yang tak terjelaskan, berbentuk lingkaran simetris dengan suhu air lebih hangat 3 derajat dari sekitarnya. Di tengah pusaran itu, alat sonar merekam gema bawah laut yang menyerupai pola bunyi azan, sebuah frekuensi harmonik dengan jarak nada khas Timur Tengah. Apakah ini hanya ilusi digital dari perangkat sonar, ataukah sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di bawah lautan? Tidak ada yang tahu pasti. Namun di antara kalangan peneliti Islam, mulai beredar tafsir bahwa Samudra Hindia mungkin menjadi salah satu wilayah penting dalam pergerakan pasukan Imam Mahdi. Riwayat menyebut, bendera hitam akan muncul dari arah timur, dari wilayah yang airnya luas dan tanahnya subur. Banyak yang menafsirkan ini sebagai wilayah antara Khurasan dan Timur Jauh. Namun sebagian ulama modern menilai isyarat itu bisa mengarah pada Timur Baru, dunia Islam, Asia Tenggara. Menariknya pada malam supermoon yang sama, di langit Aceh dan Sumatera bagian utara, para astronom amatir melaporkan munculnya cahaya vertikal mirip aurora. Walau Indonesia berada jauh dari kutub, pancaran warna hijau kebiruan itu terlihat jelas selama beberapa menit. Para ilmuwan menyebutnya sebagai fenomena airglow. Tapi waktu kemunculannya, yang bersamaan dengan supermoon dan resonansi bumi yang melonjak, membuat para pengamat spiritual yakin bahwa Nusantara mendapat pantulan cahaya dari pusat getaran langit timur. Beberapa waktu kemudian, beredar video amatir dari wilayah perbatasan Iran-Afghanistan yang memperlihatkan rombongan pria berjubah putih berjalan di malam hari dengan formasi rapi menuju arah barat. Mereka tidak berbicara, tidak membawa cahaya, hanya berjalan di bawah sinar bulan purnama. Dalam cuplikan video, tampak simbol di salah satu bendera mereka, bendera hitam dengan tulisan yang samar, seolah disembunyikan dari pandangan umum. Video itu viral, memicu perdebatan global. Apakah ini hanya kelompok tarekat lokal yang berziarah, ataukah sinyal awal dari pergerakan Khurasan yang sering disebut dalam hadis-hadis akhir zaman? Para analis geopolitik menilai itu hanya propaganda spiritual. Namun yang membuat banyak orang merinding adalah sinkronisasi waktunya. Rombongan itu terekam tepat pada malam puncak supermoon shift November, dan di banyak forum tasawuf internasional, kejadian itu dianggap bukan kebetulan. Mereka berpendapat, jika langit sudah memberikan tanda dan bumi sudah bergetar, maka manusia pun akan mulai digerakkan untuk mengambil peran dalam skenario besar yang telah tertulis. Dalam konteks ilmiah, peristiwa-peristiwa ini mungkin hanya deretan anomali yang kebetulan terjadi bersamaan. Tapi dalam perspektif spiritual dan nubuatan, setiap peristiwa besar di langit selalu memiliki padanan di bumi. Dan kini, setelah langit berbicara melalui cahaya supermoon, bumi melalui getarannya, dan manusia melalui kesadarannya, semakin jelas bahwa sesuatu sedang bergerak dari timur, perlahan, diam-diam, tapi pasti. Para peneliti sejarah Islam bahkan menemukan kesamaan mencolok antara kondisi dunia saat ini dan gambaran dalam manuskrip kuno abad ke-9 yang tersimpan di perpustakaan Al-Azhar. Manuskrip itu menyebut, ketika bulan tampak lebih dekat dari biasanya, dan manusia saling menuduh di antara bangsa-bangsa, maka bersiaplah, karena tangan-tangan langit akan menyingkap pemimpin yang disembunyikan. Kata-kata itu, kini terasa bukan sekadar teks tua. Ia bergema di tengah kekacauan dunia modern, perang yang tak kunjung usai, krisis ekonomi, dan kehancuran moral global. Semua terasa menyatu dengan getaran bulan, gelombang magnetik bumi, dan gerak rahasia sejarah yang terus berputar. Dari titik inilah, tanda-tanda mulai beralih dari fenomena langit menuju gerakan manusia, sebuah peralihan yang akan mengantarkan dunia menuju babak baru, kebangkitan yang dijanjikan dari arah timur. Fenomena langit, gejolak bumi, dan kegelisahan manusia ternyata bukan sekadar kebetulan kosmik, melainkan bagian dari satu rangkaian takdir yang bergerak menuju puncaknya. Setelah malam supermoon 5 November, dunia seolah mengalami pergeseran halus.
seolah sesuatu yang besar tengah bersiap untuk muncul dari balik tirai sejarah. Dari timur bumi, muncul tanda-tanda yang mengingatkan pada sabda Nabi, akan keluar dari arah timur cahaya yang menerangi seluruh penjuru. Dan kini, cahaya itu tampak bukan dalam bentuk kilatan petir, melainkan kesadaran yang tumbuh di hati manusia. Umat mulai menoleh ke arah fitrah, meninggalkan hiruk-pikuk dunia yang penuh tipu daya. Krisis global, keruntuhan moral, dan kekacauan sistem ternyata menjadi jalan yang menyiapkan manusia agar merindukan kepemimpinan sejati, kepemimpinan yang adil, suci, dan dituntun oleh wahyu. Para ulama menyebut fase ini sebagai masa peralihan rohani, masa di mana Imam Mahdi belum menampakkan diri, namun getarannya telah terasa. Semua tanda telah menampakkan bentuknya. Keguncangan bumi, peperangan ideologi, dan kebangkitan spiritual dari arah timur. Semua itu menunjukkan bahwa zaman penantian telah mencapai ambangnya. Dan di titik inilah, kesadaran manusia diuji. Bukan lagi pada pengetahuan tentang tanda-tanda, melainkan pada kesiapan hati untuk menyambutnya. Karena dalam banyak riwayat disebutkan, ia tidak akan datang kecuali kepada mereka yang menyiapkan diri dengan iman dan sabar. Mungkin inilah pesan halus dari langit melalui fenomena Supermoon 5 November itu, bahwa setiap manusia kini sedang dipanggil untuk menata kembali jiwanya, meninggalkan keserakahan dunia, dan kembali mencari cahaya ilahi. Sebab ketika bulan mendekat pada bumi, itu bukan hanya jarak yang menyempit, melainkan simbol bahwa jarak antara langit dan hati manusia pun semakin dekat. Kita hidup di zaman yang menakutkan sekaligus menakjubkan, zaman di mana tanda-tanda nubuatan tak lagi hanya dibaca, tapi mulai terlihat di depan mata. Setiap peristiwa langit kini bukan hanya berita astronomi, tetapi bisikan rahasia tentang perubahan besar yang akan datang. Fenomena supermoon bukan sekadar keindahan malam, tapi sebuah pengingat bahwa alam semesta tunduk pada ketetapannya. Ketika cahaya bulan menerangi bumi dengan intensitas yang tak biasa, barangkali itu adalah simbol turunnya cahaya petunjuk, pertanda bahwa waktu kebangkitan sudah semakin dekat. Dan ketika hati manusia mulai gelisah mencari arah, maka itulah saatnya cahaya Imam Mahdi akan menemukan mereka yang siap. Bukan mereka yang paling berilmu, bukan yang paling berkuasa, tetapi mereka yang paling jernih hatinya dan paling teguh dalam keimanan. Karena pada akhirnya, segala gemuruh di langit dan guncangan di bumi hanyalah pengantar menuju satu momen besar. Kembalinya keadilan ilahi di muka bumi. Dan ketika itu tiba, malam tak lagi sekadar gelap. Sebab bulan, bumi, dan hati manusia akan bersinar dalam satu cahaya yang sama, cahaya kebenaran dari timur.